langsung mengambil alih pasukan. Untuk semuanya, setelah di tempat, berat. Siap, berat. Penghormatan peserta upacara kepada pemimpin upacara. Kepada pemimpin upacara, hormat, berat. Singgah, berat. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan umum Kepada pembina upacara, hormat, berat. Tegak, berat. laporan. Acara bendera Senin 17 Agustus 2020 siap laksanakan. Dilaksanakan. Pengibaran sang merah putih di Indonesia Raya. Aba-aba penghormatan oleh pemimpin upacara. Berat. Sudah di tempat, berat. Henti, berat. Terus siap. Kepada sang bendera merah putih, hormat, berat. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita, hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya.
Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara dan diiringi untuk mengenal arwah para pahlawan kita yang telah gugur untuk merebutkan kemerdekaan Republik Indonesia. Untuk itu marilah kita bersama-sama mengheningkan cipta dan mengheningkan cipta mulai. Dengan seluruh angkasa raya memuji pahlawan negara, nan gugur remaja diri bahan bendera bela nusa bangsa. Kau ku kenang wahai bunga putra bangsa, harga jasa kau cahaya pelita bagi Indonesia merdeka. Selesai. pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Siap dibacakan. Bacakan. Siap. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia. Itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia dan terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lapor pembacaan selesai, laporan selesai. Pancasila. Pancasila. Satu. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Tiga. Persatuan Indonesia.
keterwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Segala puji hanya untuk Allah Azza wa Jalla, karena atas limpahan rahmat dan nikmat serta karunia yang Allah curahkan kepada kita. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini, pada tanggal 17 Agustus tahun 2020, Himlak, Himpunan Mahasiswa Langgai, telah dapat melaksanakan acara upacara bendera melibatkan langsung pelajar SD, SMP yang ada di Kampung Langgai dalam rangka membangkitkan dan mengingatkan kembali tentang sejarah kemerdekaan bangsa Republik Indonesia. Mudah-mudahan kegiatan yang diangkat oleh Himpunan Mahasiswa ini tentunya insya Allah menjadi ilmu untuk adik-adik kita dan adik-adik kalian semuanya, tentu menjadi sejarah awal dari kita, dan insya Allah akan jadi ibadah kelak di kemudian hari. Kemudian selawat beriringan dengan salam, kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah curahkan kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada kesempatan yang berbahagia ini, Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-75. Mari kita bangkitkan kemerdekaan bangsa Republik Indonesia dalam rangka mewujudkan persatuan dan kesatuan. Hari ini kami terharu sangat hadir di halaman SD 32 Langgai dalam rangka upacara bendera memperingati 17 Agustus tahun 2020. Barangkali dalam sejarah inilah yang pertama kali yang diadakan oleh Himlak di Kampung Langgai, yang melibatkan langsung pelajar SD. Ada 2 SD dan ada 1 MIS dan ada SMP 7 Sutra, dilibatkan langsung dalam rangka mengikuti upacara bendera. Dari tadi kita telah melakukan pawai ta'aruf bersama-sama dari SMP menuju SD 32 Langgai ini. Tentu kegiatan ini merupakan perjuangan yang berat buat adik-adik kami, buat anak-anak kami yang melatih adik-adiknya, yang melatih saudara-saudaranya, yang barangkali persoalan baris berbaris, kegiatan PBB yang hampir hilang di kampung kita, kegiatan baris berbaris yang hampir hilang di kampung kita. Dan yang kedua, setiap 17 Agustus selalu kita melaksanakan upacara bendera setingkat nasional, mulai dari istana, di kegubernuran, di kantor bupati, dan di kantor kecamatan, melaksanakan acara memperingati 17 Agustus. Namun yang kita lihat selama ini, saya belum melihat ada anak SMP Langgai yang ikut berbaris-baris di Pasar Suranti. Ada anak SD Langgai yang ikut berbaris-baris di Suranti. 2 SD, 1 SMP tidak pernah selama ini ikut berbaris-baris di level Kecamatan Sutra. Orang ada utusan SD diiringi dengan pakaian yang begitu rapinya. Ada pakaian polisi, ada pakaian bidanan, ada pakaian datu, ada pakaian kandung dari SD yang ada di Kecamatan Sutra, diiringi dengan gurunya, diikuti dengan drumben, sehingga ada penilaian. SDA juara 1, SDB juara 2, SDC juara 3. Ternyata
tidak ada saya mata saya lambuana. Melihat dari seluruh barisan yang lewat di situ, Kecamatan Sutra, hampir memadati 3 kilo jalan, itu tidak ada satupun SD yang datang dari Langgai. Tidak ada satupun yang datang dari Langgai. Apakah Langgai tidak masuk bagian negara Republik Indonesia? Apakah Langgai tidak SD yang di bawah naungan negara Republik Indonesia? Kenapa kok Langgai tidak ikut sertakan Pawai Takaruf di kecamatan? Kenapa SMP tidak diikutkan Pawai Takaruf di kecamatan? Selama ini sejarah membuktikan dan itu yang terjadi. Alhamdulillah, dalam kondisi COVID-19 ini ternyata mahasiswa kita, bahkan yang sudah sarjana, tidak mengikuti kuliahnya di fakultas-fakultas di mana mereka kuliah, tetapi boleh kuliah secara online ke KM di tempat mereka itu masing-masing, sehingga dapat mempergunakan kegiatan ini bersama mahasiswa, bersama sarjana-sarjana yang peduli ke kampung halamannya, mengajak dan melatih adik-adiknya di kampung halaman untuk ikut pawai pada hari ini dalam rangka memperingati 17 Agustus tahun 2020 yang ke-75. Ini sejarah awal. Ini sejarah awal. Tentu kepada guru, kepada kepala sekolah, kepada pembina yang ada di sekolah, mestinya kegiatan yang ada pada hari ini, ada guru SD mendampingi anak-anaknya, ada guru SMP mendampingi anaknya, mestinya seperti itu. Karena kami sadar yang hari ini pawai upacara, pawai ditiadakan di Sutra, pawai ditiadakan di Indonesia, hanya di Langgai. Tapi upacara ada hari ini, tapi di kantor camat dan dibatasi oleh orang dan jumlah orang yang hadir. Hanya yang hadir di level guru hanya kepala sekolah, KUA, wali nagari, camat, UPTD, Kapolsek, dan tokoh-tokoh masyarakat dibatasi karena kondisi kita hari ini dalam kondisi COVID-19 atau virus corona. Nah, berarti seluruh guru tidak ikut upacara hari ini di kecamatan. Mestinya guru-guru yang merasa guru-guru harus ikut upacara bendera yang diangkat oleh Himlat dalam rangka memperingati 17 Agustus tahun 2020 yang ke-75. Yang kedua, upacara bendera sekali setahun kita adakan. Gunanya untuk apa? Kepada anak-anak kami semua, mohon kiranya diperhatikan. Sebelum negara Republik ini merdeka, orang tua kita tidak nyaman bekerja, pengusaha tidak bisa bekerja, guru tidak bisa sekolah karena terganggu negara belum merdeka. Orang-orang tua kita dulu memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia yang bendera merah dan putih. Kenapa merah? Itu adalah darah, darah yang cukup banyak mengalir. Bumi ini basah karena darah, darah-darah perjuangan kita. Mereka itu berdarah-darah, nyawa mereka itu melayang, nyawa keluarganya melayang, nyawa anak-anaknya melayang karena dihembus oleh peluru. Darah yang mengalir ke bumi sampai awan menutupi matahari karena saking begitu banyaknya darah yang mengalir di bumi ini. Darah mereka itu mengalir untuk apa? Demi mempertahankan dan merebutkan kemerdekaan Republik Indonesia, sehingga lahirlah sebuah semboyan hidup atau merdeka, mati atau merdeka. Dia pilih biarkan mati asalkan kami merdeka, dan kami tidak mau hidup apabila kami terjajah dan dijajah. Sejarah itu dari tahun ke tahun kita ingatkan kembali dalam rangka kita melaksanakan upacara dengan merdekanya bangsa Indonesia. Hari ini semua kita sudah kembali beraktivitas. Yang pedagang silakan ke pasar, tidak ada yang ganggu. Yang petani silakan ke sawah dan ke hutan, tidak ada yang ganggu. Yang tukang silakan bekerja tukang, tidak ada yang ganggu. Yang pegawai silakan ke kantor, tidak ada yang ganggu. Kenapa? Karena bangsa Indonesia sudah merdeka. Hari ini kemerdekaan ini penting kita isi. Pertama,
kita isi kemerdekaan kita dengan ilmu pengetahuan. Jangan sampai kita bodoh. Orang di dunia luar hari ini sudah mempergunakan IT. Orang Rangai harus tahu dengan IT. Orang di luar sana mempergunakan internet. Orang Rangai mestinya tahu dari internet. Orang luar mempergunakan komputer. Orang Rangai juga harus tahu komputer. Untuk tahu tersebut, kata Rasulullah, "Wa man arada dunya fa alaihi bil ilmi." Kamu ingin mengejar dunia, mencari dunia, jangan lupa cari dulu ilmu pengetahuan. Jangan sampai ilmu kita, kepandaian kita, pengalaman kita, jangan sampai kita kalah saing dengan anak-anak yang ada di luar sana. Karena kalau skill, otak dan kemampuan jauh kita lebih penting, lebih pintar daripada orang-orang di luar sana. Kalau orang di luar sana makan cabai karena pupuk, paginya karena pupuk, sayurnya karena pupuk, anginnya juga karena pupuk. Yang kita hari ini tinggal di lantai, air yang keluar dari bumi langsung kita minum. Cabai ditanam di hutan tanpa pupuk itu yang kita makan. Beras yang tanpa pupuk yang kita makan. Berarti makanan kita yang punya gizi dan protein yang sangat tinggi sehingga bisa melahirkan kepintaran kita untuk berpikir. Untuk itu kepada anak-anak kami semua, jangan pernah kita kalah saing dengan anak-anak yang ada di luar. Baik secara kemampuan otak berpikir, secara penampilan, secara pakaian, jangan sampai kita kalah sama orang lain. Apalagi bahasa di luar, ini orang Langai, ini orang Batubala, ini orang Ampalu, sehingga orang Langai penampilannya berbeda dengan orang yang ada di Suranti. Jangan pernah terbayang itu. Kita bisa mengalahkan orang di kota kalian semua. Kita bisa lebih pintar dari orang yang di kota, baik secara skill maupun secara kemampuan, dengan syarat IT tidak mengorbankan otak kita berpikir. Internet tidak membuat otak kita untuk berpikir. Handphone tidak melumpuhkan otak kita. Tahulah anak-anak kami semua, hari ini ada sebuah program yang dilahirkan oleh Menteri Pendidikan. Apa programnya? Belajar secara online. Karena dia mempergunakan IT, semuanya melalui internet. Tapi di balik itu, kepada anak-anak kami semuanya, ada sesuatu yang sangat ganas, lebih ganas daripada virus corona. Ada sesuatu yang sangat kejam, lebih kejam daripada PKI. Apa itu yang sangat ganas? Adalah dari hal tersebut lahir bisnis yang sangat besar, bisnis handphone, bisnis pulsa yang dijual berapa triliun satu hari kalian semua, dan itu menguras uang rakyat, uang masyarakat, uang orang-orang kampung. Bahkan ada kejadian gara-gara anak minta handphone, ayah dan ibunya tidak sanggup memberikan handphone, lalu anak membunuh ayahnya dan ibunya gara-gara hanya meminta sebuah handphone. Artinya apa? Ini sudah merusak. Yang kedua, dengan adanya internet, dengan adanya IT, dengan adanya handphone yang Android, di situ ada paket itu dibeli. Anak-anak hari ini, generasi hari ini habis waktunya dengan kegiatan-kegiatan melihat handphone yang dia lihat bukan untuk belajar. Kalau ingin belajar, memang cepat di handphone, ada semuanya. Apa yang kalian minta ada di situ. Ingin hadis ada di situ. Ingin undang-undang itu ada di situ. Tapi sebaliknya, apapun bentuknya yang kalian lihat, ada yang positif, ada yang negatif, maka otak kita lah yang berpikir mana yang bermanfaat dan mana yang tidak bermanfaat, mana yang berguna dan mana yang tidak berguna. Kita lah yang memikirkan itu. Orang Barat, anak-anak kami semua melihat handphone hanya mencari ilmu pengetahuan karena dia bosan dengan permainan itu. Apakah permainan Mobile Legends yang anak-anak muda, generasi muda habis waktunya dengan Mobile Legends hari ini siang dan malam menghabiskan waktu untuk itu, tidak ada untuk belajar. Orang Barat sudah bosan. Orang Barat tidak mau lagi karena dia yang ciptakan itu. Guna dia ciptakan itu untuk apa?
untuk melumpuhkan otak-otak orang Indonesia. Orang Indonesia tidak bisa dikalahkan dengan senjata. Orang Indonesia tidak bisa dikalahkan dengan otak. Otaknya pintar, cara melumpuhkan otak-otak orang Indonesia. Inilah dibuatkan handphone, ada berjuta-juta permainan. Di situ tergiur generasi muda dan pelajar-pelajar dengan itu, sehingga mereka tuh lahirlah sarjana-sarjana yang bodoh, sarjana-sarjana yang tidak terampil, sarjana-sarjana yang tidak siap. Untuk itu tentu kita orang Langgai dalam rangka mengisi kemerdekaan ini jangan sampai kita diperbodoh oleh orang Barat, karena orang Barat itu tidak sama adat dan budayanya dengan kita. Yang terakhir di Kampung Langgai, marilah bersama-sama kita wujudkan persatuan dan kesatuan antara sarjana-sarjana dengan mahasiswa dan dengan pelajar di tingkat SMP dan SD, bersama-sama dengan tokoh dan orang tua. Kalau kita sudah bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Kalau bersatu kita, insya Allah kita akan bisa membangun kampung halaman kita lebih baik di masa-masa yang akan datang. Pada kesempatan ini, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-75. Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara. Upacara selesai, seluruh pasukan dibubarkan.